Kita jawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang ada di YouTube setiap minggu, jadi jangan lupa untuk komentar di setiap video kita, siapa tahu bakalan kita jadikan video seperti ini. Oke, dari Sandi Pratama, Mas pengen dapat jajan harian dari trading tapi susah apalagi kalau sambil kerja. Mana ya? Susah, jawabannya susah itu enggak sih sebenarnya. Tergantung kitanya sih. Nah, mungkin target udah ada kan? Bagusnya itu kayak gitu. Ada target. Target apa? Jajan harian. Harian kita ngomongkan ya. Oke, harian. Targetnya berapa? Ini belum ada. Contoh saya pengen jajan itu mungkin cuma 100.000 aja. Oke, 100.000 rupiah. Contoh. Berarti kira-kira saya harus punya modal berapa? Atas 10 dolar lah. Saya harus punya modal berapa? Ya minimal di 1.000 dolar. Supaya bisa dapat 1%-nya per hari. Minimal kalau pengen jajan di sana. Apakah susah? Jawabannya adalah enggak juga. Teman-teman pulang dari kerja pakai metode breakout juga bisa, jadi nunggu atau pending order juga bisa. Jadi sebelum kerja udah setup dulu. Contoh nih, pagi sebelum berangkat kerja ngelihat market. Oke, ada area resisten di sini. Kalau belum tahu resisten, cari aja video kita cara menentukan support dan resisten. Dicek di sebelah sini. Nah, tinggal nanti teman-teman pasang pending order di atasnya sini. Oke, kalau harga itu ngebreak ya wes dia otomatis buy posisi. SL ada di sini di bawah. TP-nya ya 1/2, 2 kali lipat lah di atas sana. Pokoknya 2 kali lipatnya. Udah selesai, ditinggal aja. Setelah kerja dicek. Oh, oke, udah terkena nih. Oh, udah terkena TP. Udah besok pagi. Itu sangat-sangat bisa. Serius sangat bisa. Apalagi resiko 1%, TP-nya di 2%. Itu sangat-sangat bisa. Itu bisa diterapin. Oke, dari Abdul Ghafur. Mas, kalau pelajar mending belajar dulu atau langsung trading buat income? Wah, menarik sekali pelajar. Kalau pelajar mending skill dulu. Oke, mending belajar dulu. Percuma juga kan langsung trading tiba-tiba habis. Ya wes. Habis jadinya. Nggak punya skill, nggak punya apa, tiba-tiba ya wes habis saja. Menurut saya skillnya dulu, skill cari uangnya dulu dipunyain. Jadi modal berapapun bisa dirubah nanti. Contoh nih, oke saya nggak punya modal banyak Mas. Ya udah pakai akun demo dulu dicoba, kayak belajar. Kalau emang konsisten naik, oke, selama 6 bulan ini konsisten banget dia naik 10% terus. Oke, ini berarti bagus. Coba masukin modal kecil aja dulu, 10 dolar pakai akun Sen atau 100 dolar pakai akun Sen dulu, itu juga bisa dicoba dulu. Ternyata naik lagi 6 bulan. Ini 100 dolar ini udah naik secara signifikan bagus itu. Kalau emang pengen modal yang lebih gede, teman-teman ikut aja Setra Capital Program. Jadi kita ada program baru di sekolahtrading.id. Itu kita ada modal real 100% gratis. Jadi teman-teman itu daftar aja, kemudian nanti dievaluasi selama 30 hari. Kalau lulus langsung didanain 200 pertama, kemudian sampai di 5.000. Jadi teman-teman bisa didanain di sana. Oke. Mas, RR berapa yang cocok kalau win rate saya 45 sama 2? Simple. Nggak usah banyak-banyak jawabannya. Gampangnya itu RR semakin tinggi, jadi contoh 1/2, ini SL, ini TP. Kalau rugi 1%, kalau untung 2% gitu ya. Ini win rate itu minimal 40 aja sudah dapat profit. Oke, win rate 40 aja udah dapat profit. Kalau 1/1 itu teman-teman harus 51% baru bisa dapat profit. Dan selanjutnya, jadi ada 2/1, ada contoh 3/1. Ini win rate-nya bakalan lebih tinggi lagi. Di sini ini win rate harus minimal di 51. Ini win rate 40%. Udah dapat untung. 2/1 itu ya sekitaran harus di 70%-an baru bisa profit. Terus menerus makin tinggi SL-nya,
itu bakalan lebih tinggi yang dibutuhkan untuk jadi win rate-nya. Jadi kalau Bapak tanya 45% itu udah bagus. Jadi risk and reward 1/2 aja udah cukup. Jadi kalau misalkan saya entry sekarang, tes $1.000. $1.000 kalau rugi $10 saya mau cut. Kalau untung $20 saya mau cut juga. Ini untung, ini rugi. Nah, ini namanya risk and reward 1/2. Oke, dari ini PP2. Mas Tama, sesi awal London itu benar-benar banyak manipulasi sebelum distribusi New York. Kadang-kadang agak lucu juga sebenarnya teman-teman di sini. Ya, bisa jadi kita bilangnya gitu aja. Tapi kita cek ya. Session. Mana? Nah, oke. Kita lihat di session di sini. Oke. Lihat Asia session. Asia session. New York kalau dibilang. Atau Tokyo ini bisa ini. Dari sorry. Kita lihat Tokyo session Asia. Awal Asia langsung naik secara drastis. Cus, Asia Open. Karena lagi kenceng-kencengnya tuh. Sus, naik. Kemudian dia konsolidasi lama. London session lihat santai. Kemudian New York dia bergeraknya sangat-sangat signifikan, naik terus turun, naik turun, naik turun, naik turun dan naik kayak gitu. Teman-teman bisa lihat aja di semuanya hampir sama. Jadi Tokyo atau Asia itu turun secara drastis, London konsolidasi, New York langsung dia fly. Kenapa seperti itu? Ya karena ini kita ngomongin emas. Kalau di kalau di Euro USD, Audi USD itu teman-teman bisa cek sendiri. Jadi setiap pair itu punya karakter masing-masing. Dia bergeraknya di sesi apa dan sesi apa. Jadi kalau ditanya apakah banyak manipulasi dan lain-lain, karena London di sini lagi konsolidasi, Bapak entry waktu konsolidasi, ya percuma. Dari Muhammad Rizky, Mas Tama, saya pakai akun Sen dan sudah profit stabil, tapi kadang masih takut entry real. Normal enggak? Sudah profit stabil, kenapa kok takut entry? Aneh sekali. Ini kemarin ada yang menarik juga, Mas, saya sedih Mas, menguangi saya Mas, karena saya profit banyak, sedih banget. Sedihnya sedih seneng. Saya bingung kadang-kadang, kenapa kok sedih ya? Di WD aja Pak, gak usah sedih Pak, di WD, di withdraw, diambil uangnya, gak usah sedih. Kalau SL baru sedih, orang kembali kadang-kadang. Kayak, nah ini juga sama, udah profit, tapi masih takut entry. Normal apa enggak? Jawabannya adalah ya normal enggak normal. Kalau menurut saya, mending ada namanya quantity quality. Jadi banyakin kuantitinya, Bapak kurang quantity kelihatannya. Nanti quality of trade-nya dapat. Quantity itu banyakin trade-nya. Semakin banyak Bapak trade, resiko kecil aja, nggak usah, bukan full margin loh ya. Banyak entry. Bukan setup-nya Bapak atau trading plan-nya Bapak dieksekusi sering. Jadi ada contoh, ada masuk ke Fibo, buy. Besok nanti siang, masuk lagi, buy lagi. Jadi ada trading plan execution setiap hari yang banyak. Nanti dari banyak tadi teman-teman bisa ngelihat, oh ini biasanya kalau kayak gini ini win rate-nya besar. Nah kayak gitu, itu namanya udah masuk ke quality of trade. Oke Mas Tama, bener nggak sih kalau profit $100 per hari udah cukup buat hidup layak di Indonesia? Wow, free. $100 per hari. Oke, kita ngelihatnya itu layak enggaknya itu tergantung di Indonesia mana. Kalau di Jakarta mungkin 10 juta per bulan masih sangat oke lah maksudnya kan. Di Banyuwangi 3 juta aja udah sangat bagus sekali Pak, serius udah sangat bagus di Banyuwangi. Oke, $100 per hari tergantung modalnya. Kalau Bapak memang tingginya berapa. Jadi contoh, modal saya di 1M Pak, saya pengen dapat $100 per hari, sangat bisa. Nah gitu. Kalau modal saya $1.000 pengen dapat $100 per hari. Jadi saya tunjukin $100, $1.000 pengen dapat $100 per hari. Oke, berarti ini 10% per hari. Gila ini. Saya aja biasanya dapat 10% per bulan. Dan itu pun masih naik turun kadang-kadang. Kadang-kadang dapat 10, kadang-kadang dapat 5, kadang-kadang dapat minus masih per bulan. Hedge fund aja biasanya 10% per tahun, 50% per tahun kalau private fund biasanya.
40% per tahun, bayangin. Ini pengen 10% per hari, jadi agak susah. Nah, kalau dibilang hidup layak, boleh lah, layaknya orang-orang kan beda-beda, tapi mungkin ke realistis aja, mungkin ke realistis. Yang saya bilang tadi, trading forex biasanya dapat 5-10%, kalau emang dia itu udah punya skill-nya. Oke?